Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, balik lagi di RB Redfield Channel ya. Salam edukasi tentunya. Nah, thank you banget teman-teman yang udah nonton RB Redfield Channel dan gak bosen dengerin edukasi dari saya. Lagi-lagi insya Allah channel saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah teman-teman, belum lama ada berita tentang seorang anak berusia 8 tahun yang tewas diterkam oleh buaya di Kutai, Kalimantan. Terjadi kalau nggak salah Rabu lalu, ketika anak kecil itu tengah mandi di sungai, dan warga serentak menangkap buaya atau memburu buaya tersebut, kemudian dibedah perutnya dan mayat dari korban ada masih utuh di dalam perut buaya tersebut. Saya turut berbela sungkawa atas meninggalnya adik Dimas ya di Kalimantan akibat terkaman atau serangan dari krokodil porosus atau buaya muara yang terjadi di Kutai, Kalimantan. Nah, semoga arwah beliau diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan tetap tabah ya. Nah, dari sini saya akan coba memberikan edukasi tentang bagaimana sih buaya dan apa aja buaya dan apa aja, dan spesies buaya di Indonesia ada berapa jenis dan bagaimana mereka persebarannya, tingkah laku dan lain-lain. Sebenarnya saya tidak terlalu mendalami tentang buaya ya teman-teman, dari kelompok krokodile ya. Ada ahli buaya dari LIPI itu Bu Helen. Halo Bu Helen, apa kabar? Lama nggak ketemu ya. Nah, jadi teman-teman semua, ini pelajaran buat kita untuk adik-adik khususnya, dan mungkin orang tua nggak pandang bulu juga sih, nggak melihat umur. Jadi ketika kita bermain ataupun beraktivitas di dekat aliran sungai ataupun perairan yang masih memiliki habitat buaya, lebih baik berhati-hati. Dan mungkin kita tidak coba terlalu dekat dengan air ya, karena buaya menyerang dengan sangat cepat dan tidak terlihat ketika mereka mengendap-endap. Nah, krokodil ini buaya ini masuk dalam kelompok krokodile atau dari kelompok reptilia juga. Dan mereka ini salah satu reptil tertua teman-teman. Dan buaya ini bukan amfibi ya, meskipun dia hidup di dua alam, tapi mereka bukan amfibi. Nah, buaya juga dikenal sebagai salah satu reptil, satu-satunya reptil yang tidak berganti kulit. Jadi dia tidak melakukan proses shading atau berganti kulit teman-teman. Nah, di Indonesia kita memiliki 4 spesies buaya, dan seluruh jenis buaya di Indonesia masuk dalam spesies yang dilindungi di PP nomor 7 tahun 99. Yang pertama, kita memiliki buaya terganas dan terbesar di dunia, yaitu adalah krokodil porosus atau buaya muara atau buaya air asin teman-teman. Nah, krokodil porosus atau buaya muara ini memang kerap kali ditemukan di muara hampir di seluruh perairan Indonesia. Dan juga buaya ini juga mampu berenang di laut. Nah, banyak juga serangan akibat buaya di laut ini. Biasanya yang menyerang adalah jenis dari krokodil porosus atau buaya muara. Nah, panjang yang tercatat untuk krokodil porosus atau buaya muara ini bisa sampai 5 meter teman-teman, 4 sampai 5 meter. Nah, ini cukup besar untuk jenis reptilia si pemilik gigi yang cukup banyak itu. Nah, kemudian kita juga punya krokodil Nova Guinea. Nah, ini adalah buaya air tawar asal Papua. Nah, dia mirip banget dengan krokodil porosus, soal kerabat terdekat dengan porosus. Nah, namun dia memiliki korset ya teman-teman. Korset itu adalah bagian sisik di bagian atas tengkuk leher yang berbeda. Nah, biasanya saya membedakan spesies buaya itu dari korsetnya atau dari bentuk lehernya teman-teman. Nanti saya tampilkan bentuk-bentuk korset dari buaya ya. Nah, kemudian kita juga punya krokodil siamensis, atau buaya Siam. Nah, buaya Siam ini tadi Nova Guinea ini tersebar di Papua. Tadi kelewat, maaf. Persebaran untuk krokodil Nova Guinea ini berada di Papua ya teman-teman. Kalau nggak salah di wilayah Aru. Nah, kemudian kita punya krokodil siamensis atau buaya Siam.
atau kalau orang kadang-kadang menyebutnya dengan buaya kodok ya. Nah, ini dia adalah buaya air tawar yang dapat kita temukan di Kalimantan. Nah, Siam sendiri berasal dari kata Vietnam. Nah, teman-teman Vietnam atau Thailand ya Siam. Siam itu Vietnam. Nah, jadi persebarannya memang sampai Vietnam. Cuman kita memiliki persebaran dari Crocodile siamensis berada di wilayah Kalimantan. Nah, kemudian kita punya salah satu jenis buaya yang dari genus berbeda, bukan dari genus Crocodile, namun dari genus Thomistoma, yaitu adalah Thomistoma shingeli. Nah, Thomistoma shingeli ini atau dikenal dengan buaya ikan atau dikenal juga sebagai buaya sumpit, ini memiliki moncong yang berbeda. Ya, moncongnya dia mirip seperti gavial. Ya, gavial itu adalah salah satu spesies buaya yang terdapat di Cina dan di Amerika kalau nggak salah ya. Yaitu moncongnya agak sedikit kecil, pipih dan lancip ya, makanya Thomistoma shingeli atau buaya sinyulong ini juga disebut dengan buaya sumpit atau dengan buaya sampit atau juga buaya ikan, karena katanya mereka tidak menyerang manusia, hanya memangsa ikan saja. Itu tidak menjadi patokan ya teman-teman, dan sesuatu yang valid bahwa dia hanya memakan ikan, karena ketika merasa terancam seluruh satwa liar juga akan menyerang manusia. Nah, kalau untuk Thomistoma shingeli atau buaya sinyulong ini persebarannya cukup luas. Yang tercatat dia tersebar dari Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Cuman penemuan di Jawa sudah hampir jarang ya. Namun untuk di Sumatera dan Kalimantan, Thomistoma shingeli atau buaya sinyulong masih sering dan dapat Anda temukan di beberapa sungai di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, buaya yang tadi saya bilang adalah salah satu-satunya reptilia yang tidak berganti kulit. Ukuran mereka juga cukup besar untuk seekor reptilia karnivora atau pemakan daging, dan mereka cukup ganas ketika mereka berada di dalam air maupun di darat ya. Cuman biasanya mereka menyerang dengan cara mengendap-endap tanpa membuat buih sedikit pun di permukaan air. Nah, fakta lain dari buaya merupakan reptil yang sangat setia. Ya, jadi uji coba ini pernah dilakukan di beberapa negara dengan orang-orang hebat seperti para peneliti buaya, membuktikan bahwa buaya hanya kawin satu kali seumur hidupnya. Jadi ketika dia memiliki jodoh dan jodohnya itu mati, dia akan menjanda atau menduda seumur hidup teman-teman. Makanya di adat Betawi juga dipakai roti buaya untuk pernikahan. Ini melambangkan sebuah kesetiaan teman-teman. Jadi bukan lelaki buaya ya, tapi sebenarnya buaya itu adalah hewan setia. Harusnya laki-laki yang dibilang buaya malah senang teman-teman. Nah, jadi itu sedikit pengenalan kita tentang beberapa spesies buaya yang ada di Indonesia. Crocodile porosus tersebar dari Sabang sampai Merauke, Crocodile novaguena yang tersebar di Papua, kemudian Crocodile siamensis yang tersebar di Kalimantan, kemudian Thomistoma shingeli atau buaya sinyulong yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, sekali lagi saya ucapkan turut berbela-sungkawa untuk tewasnya adik kita Dimas di Kutai, Kalimantan akibat serangan buaya muara. Lagi-lagi teman-teman, saya beri saran untuk berhati-hati ketika kalian memiliki pekerjaan atau aktivitas di dekat perairan yang masih memiliki populasi buaya di Indonesia. Karena kita tidak bisa kompromi kapan dia mau menyerang, dan mereka pun tidak pandang bulu atau tebang pilih. Ketika mereka lapar, insting mereka hanya untuk membunuh dan mencari makan segala sesuatu yang mendekati wilayah teritori mereka atau perairan di mana mereka hidup ya teman-teman. Jadi jangan lupa tetap berhati-hati. Nah, oke teman-teman, nah, segitu aja edukasi tentang buaya kali ini, karena di Indonesia hanya punya 4 spesies buaya ya. Jadi kita tidak panjang lebar mengenai buaya ini, dan sekarang saya juga tidak terlalu mendalami tentang buaya. Jadi cukup sekian edukasi kali ini, konten kali ini. Sampai sini dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe Ardi Reptile Channel. Lagi-lagi jempol Anda adalah bahan bakar channel saya. Dari Anda untuk Anda, bantu share, karena saya akan terus mengedukasi seluruh umat manusia tentang hewan liar, khususnya herpetofauna. Sampai sini dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.